Bidang perencanaan artinya sudah konsisten dengan perencanaan sebelumnya, sudah dengan aplikasi sesuai dengan standar KPK, ini sudah di bidang pengelolaan keuangan. Penggunaan anggarannya, ya, ini pun juga sudah, ini selalu terupdate terus oleh inspektorat bahwa terakhir kemarin 78%. Pikirku judek, hatiku bingung, waro langitku kang katon mendung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Haji Sur. Hari ini kami kedatangan tamu yang terhormat, yaitu salah satu tokoh di Kabupaten Klaten, juga pejabat di Kabupaten Klaten, Pak Kepala Bapeda Kabupaten Klaten, Bapak Sunarno. Selamat datang Pak Narno. Terima kasih atas kehadirannya di channel ini. Semoga dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Sehat dan bahagia tentunya, senang. Amin. Mas dan Pak yang ganteng dan cantik-cantik, hari ini kami akan menanyakan beberapa hal terkait dengan perencanaan yang ada di Kabupaten Klaten, yang waktu ini lagi gonjang-ganjing terjadinya corona ya Pak. Sebenarnya Mas, saya juga pengen tahu Pak, apa sih pekerjaan Pak Bapeda itu sebenarnya? Tugas pokoknya itu apa sih Pak sebenarnya? Nah, biar masyarakat juga tahu apa sih Bapeda. Mereka pengen tahu, tapi sudah mengenal, sudah sering mendengar, tapi mereka pengen tahu saja. Seperti apa kira-kira Pak? Terima kasih Pak Haji, selamat sore. Selamat sore. Bersyukur pada saat ini bisa berjumpa Pak Haji. Terima kasih sama-sama. Berbicara terkait dengan perencanaan pembangunan daerah, seperti yang kami tugaskan untuk bekerja di bidang perencanaan. Perlu kami sampaikan bahwa kami ditugaskan untuk merencanakan pembangunan daerah Kabupaten Klaten. Tentu saja pembangunan ini selalu diarahkan dalam rangka pencapaian visi misi Bupati Klaten, sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Tentu saja visi misi dan ini harus sinergis dengan tujuan pembangunan nasional maupun pembangunan provinsi. Saya mau tahu sedikit Pak, RPJMD itu apa Pak sebenarnya Pak? Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten ini ya Pak ya? Oh, setiap 5 tahun itu? 2016 sampai tahun 2021. Oh gitu ya, pemirsa biar tahu, biar kenal. Sebagaimana di dalam RPJMD, visi misi Bupati Klaten adalah menuju Kabupaten Klaten yang maju, mandiri dan berdaya saing. Pak Haji, perlu kami sampaikan juga bahwa untuk pembangunan daerah sampai saat ini sebenarnya sudah menunjukkan satu hasil yang positif. Alhamdulillah itu Pak. Ini bukan berarti kami ingin menyampaikan secara pribadi, namun mendasarkan data yang ada. Data yang bukan ada. Pak Bapeda sendiri yang bikin, bukan Bupati sendiri yang bikin ya. Bukan. Ini kalau kita dilihat dari capaian makro pembangunan daerah, Pak Haji. Jadi kita lihat bahwa tren pembangunan daerah secara makro dari tahun ke tahun sudah menunjukkan hasil yang positif. Misalnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi selalu positif, bahkan tahun 2018 ini menempati lebih baik dibanding tingkat provinsi maupun nasional. Oh gitu, lebih baik dari ukurannya untuk provinsi maupun nasional. Kemudian juga kita lihat Pak Haji, jadi penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Klaten itu sejauh mana penanganan kemiskinan. Gimana kemiskinan Jadi, Pak di Klaten ini Pak? Kemiskinan di Kabupaten Klaten sebelum COVID ini terjadi, ada dampak COVID ini, dari tahun ke tahun menunjukkan suatu penurunan. Nah, suatu penurunan sejak 2016, katakanlah dari 14,39 berapa, kemudian turun 14,15, 18 turun 12,9, kemudian 19 kemarin turun menjadi 12,28. 12,28. Ini menunjukkan bahwa tren positif. penurunan yang tajam. Jadi memang
kesungguhan tekad dari pemerintah Kabupaten Klaten untuk selalu bisa berupaya menekan tingkat angka kemiskinan. Kemiskinan. Kemudian juga kalau kita melihat perkembangan yang sangat positif Bapak, Ya. jadi beberapa prestasi sudah mulai bermunculan. Oh, apa saja itu Pak? Ya. Kira-kira Pak? Ya. Ini tingkat kinerja pemerintah daerah berdasarkan hasil penilaian dari Kemenpan RB Ya. selama 2 tahun sudah mendapatkan nilai B. Nilai Di B. sakitnya itu sudah nilai 2 tahun berturut-turut 2 tahun berturut-turut dari Kementerian Pendaya gunaan Aparatur Negara. Ya, Oke. ini sudah menunjukkan hasil yang sangat Luar positif. biasa. Kemudian juga terkait dengan ini yang sangat kita tunjukkan Ya. kepada masyarakat Ya. dan juga memang komitmen pimpinan Ya. kepala daerah pencegahan korupsi. Pencegahan Ya. korupsi gimana Pak? Masalah Jadi, korupsi Pak di kabupaten ini. Ini mendasarkan MCK, reaksi Kopsugah KPK, Ya. sampai 2019 kemarin itu kita sudah mencapai skor 78%. Penilaiannya ini dari KPK langsung. Iya. Ah, Dari KPK langsung, 78%. Apa maksudnya Pak? Angka Ya, artinya 78%. apa? Memang komitmen daerah ini sangat menunjukkan bahwa tekad untuk pencegahan korupsi sangat luar biasa. Di kita, Ya, di kabupaten ini ya. 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 Bahkan persentase ini Pak Ya. Haji, jadi persentase ini melebihi dari tingkat rata-rata skor Oh. Kopsugah KPK tingkat provinsi saya. Sudah Ya, ya. skornya saja sudah melebihi Ya, sudah lebih. dari ukurannya provinsi Ya. maupun tingkatan nasional. Ya, ini menunjukkan bahwa Kinerja memang yang luar biasa, tekad komitmen, kepala daerah, komitmennya komitmen dalam Kepala rangka Daerah pencegahan beserta korupsi. seluruh jajaran ASN di Ya. kabupaten ini Ya, memang betul. memang niatnya kenceng, niatnya Ya, besar. niatnya kencang. Hmm. Kita membuktikan bahwa Ya. memang niat kita untuk mencegah terjadinya Ya. korupsi jangan sampai terjadi di Klaten lah. Betul. Ya, Iya. ini Harus sudah ada komitmen tren. bersama Ya, tentunya. Sudah ada tren. Hmm. Kemudian juga ini juga nampak di dalam pertanggungjawaban RBD. Ya. Setiap APBD di akhir tahun Ya. ini selalu diaudit oleh BPK. Ya, ya. Lah bersyukur ini sudah menunjukkan hasil yang positif juga Pak. Jadi selama 2 tahun Bagus. berturut sudah Ya. mendapatkan opini WTP. 3 tahun, 2 tahun 2 tahun berturut-turut mendapatkan opini WTP. WTP. Apa sih Pak sebenarnya itu Wajar. penilaiannya itu Pak? Ya, wajar tanpa pengecualian. Betul. Artinya apa yang disajikan dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan standar. Oh, ya apa yang Akuntansi. dilakukan, Ya, apa yang dilaksanakan dalam rangka penggunaan anggaran ini wajar. Ya, sudah bisa dipertanggungjawabkan Menurut secara wajar. penilaian dari BPK RI. RI. Oh, yang ada di Ya. Semarang ya. Perlu juga kami sampaikan Pak Haji, Ya. penilaian opini WTP ini juga merupakan salah satu kriteria untuk mendapatkan dana DID, Oh, dana insentif daerah dari pemerintah pusat. ada besarannya gitu, ada tambahan Jadi gitu Pak. besar kemarin Pak Ya. Haji, Ya. jadi untuk perolehan opini WTP tahun 2018 untuk 18. pertanggungjawaban 2018 Ya. kemarin dapat dana insentif daerah 56 miliar. Oh, sekian. besar Pak. Nah, Itu karena WTP ya. dapat tambahan dana dari Ya. pusat untuk anggaran Salah satunya daerah. WTP Pak. Jadi Hmm. ada ketepatan perencanaan, Oh. ketepatan penganggaran, kemudian ada opini WTP, kemudian juga artinya sudah menerapkan aplikasi. Oh iya, Ya, iya. sudah menerapkan aplikasi. Ini Iya. salah satu penilaian untuk mendapatkan tambahan DID, dana insentif daerah. Dan dana ini tentu saja adalah untuk Kabupaten Klaten. Iya. Ya, kemarin banyak diarahkan untuk alokasi pembangunan yang ada di Klaten. Apa sih Pak yang dilakukan Pak? Tadi kan nilainya untuk penilaian scoring untuk penanganan korupsi kemudian yang ada di Kabupaten Klaten skornya itu 78%. Ya. Sebenarnya apa saja Pak bisa menaikkan segitu itu variabelnya apa sih Pak yang berpengaruh ke situ? Iya, Di birokrasi ini sebenarnya? ya di birokrasi, di bidang perencanaan. Perencanaan. Nah, di bidang perencanaan artinya sudah konsisten Ya. dengan perencanaan sebelumnya, Ya. sudah dengan aplikasi sesuai Ya. dengan standar KPK Ya. ini sudah kita lakukan. Hmm. Kemudian juga di
di bidang pengelolaan keuangan. Penggunaan anggarannya nggih. Ya, ini pun juga sudah ada 8 kriteria Pak sih. 8 kriteria. Banyak Kami nggak hafal ya. Oh iya betul ya. Kami nggak hafal dan ini selalu terupdate terus oleh inspektorat bahwa terakhir kemarin 78%. 78%. Ya, itu selalu disosialisasikan ke setiap KPD atau maksudnya ke dinas-dinas atau kantor atau jadi di ini selalu ada gitu. pantauan Pak Haji. Ada pantauan. Ya, ada pantauan. Ada pantauan. Misalnya di bidang perencanaan, bagaimana aplikasinya, bagaimana menggunakan e-planningnya, konsistensinya dengan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD-nya, UAPPS-nya, RAPBD-nya. Nah, konsistensi ini kan dilihat melalui sistem aplikasi yang ada. Nah, sehingga tidak ada anggaran yang tahu-tahu muncul gitu ya. Jalan, enggak ada. Enggak ada. Nah, semua sudah melalui satu mekanisme perencanaan dari awal. Salah satunya itu. Terus himbauan-himbauan itu juga apakah di setiap dinas, setiap kantor, setiap pelayanan itu apa ya himbauan-himbauan itu baru ada Pak Bedanya? Iya. Jadi memang ini kan kemarin kan banyak Pak. Jadi katakanlah zona bebas korupsi itu kan ini kan sudah diterapkan oleh beberapa UPD seperti catatan sipil, kemudian KPT. Oh ya di pelayanan itu sudah di tempat-tempat pelayanan sudah ada satu deklarasi lah. Deklarasi ya. Kalau scoring ini 78% kan dibandingkan dengan Solo Raya gitu gimana Pak? Ya kalau kita melihat rata-rata saja Pak. Kalau rata-rata Jawa Tengah itu kan 63%. 63%. Ya, jadi kalau kita 78% sudah bersyukur. Ini menunjukkan ada selisih yang besar bahwa komitmen daerah yang besar dalam rangka pencegahan korupsi cukup besar. Sudah berusaha bersih semua dari ASN ini untuk melaksanakan yaitu tugas pokok fungsinya bahwa dulu ada pengelola keuangan negara ini itu mereka harus menjauhi dari praktek-praktek koruptif yang nantinya akan berpengaruh pada masyarakat. Nah ini sangat menyenangkan. Kalau terkait dengan penurunan kemiskinan Pak Bapeda, sejauh mana sih kalau dibandingkan dengan di beberapa kabupaten Jawa Tengah ini dalam penurunan kemiskinan itu? Kita selalu mensupport program-program kegiatan yang langsung untuk aplikatif gitu menggerakkan masyarakat untuk bisa bekerja, untuk bisa program pelatihan, kemudian ada program RTLH, kemudian untuk rumah RTH itu biar rumahnya baik gitu Pak. Rumahnya baik, sehat. Kemudian juga artinya rumah yang sehat lah. Nah ini sudah diprogramkan dari tahun ke tahun, sudah programkan. Apakah ada bantuan juga modal kerja gitu Pak untuk UKM? Ya, kalau UKM ini pun juga sudah ada. Sudah, namun ini dalam bentuk belanja subsidi bunga. Subsidi bunga. Jadi bagi UKM yang ada yang di melakukan sini, usaha, Kabupaten menyediakan fasilitasi subsidi bunga melalui Bank Klaten dan BKK. Berapa persen Pak kalau gitu tuh Pak subsidi bunga itu Pak? 50% atau 70% atau 80%? 80%. 80%. Bunganya disubsidi 80%. Ya. Jadi kan pemihakan yang luar biasa sebenarnya perhatian untuk menggerakkan UMKM ya Pak ya. Utang bunganya cuma sedikit kok, kecil banget kan. Itu akan menyenangkan. Dan ini subsidi bunga ini merupakan satu inovasi Pak. Oh iya. Inovasi yang kemarin mendapat apresiasi dari Pak Gubernur. Ini contohnya subsidi bunga ini. Subsidi bunga yang dalam rangka penguatan ekonomi pada UKM ada program subsidi. Terima kasih. Luar biasa itu Pak Bapeda. Semua diarahkan untuk sejahtera rakyat. Alhamdulillah. Amin. Stop dulu ya. Pak Bapeda, terkait dengan penilaian KPK itu tadi yang sudah mencapai 78%, berarti itu adalah komitmen antara Bupati dan seluruh ASN di Kabupaten Klaten dalam rangka Klaten ini biar bebas dari korupsi gitu ya. Nah, itu terus tahapannya akan dinaikkan terus atau bagaimana itu Pak? Kenaikannya itu caranya dengan kegiatan-kegiatan seperti apa sih Pak untuk menaikkan nantinya? Ya. Tentu saja kita selalu
eh, menggerakkan Pak, Nggih. menggerakkan seluruh OPD, Ya. seluruh stakeholder yang ada, Ya. agar artinya apa? Untuk terwujudnya Klaten yang bebas dari korupsi, ini perlu kedukungan semuanya. Ya, kebersamaan ya Pak. Bersama-sama, Ya. kita punya komitmen bersama-sama dari seluruh lapisan yang ada. Ya. Kemudian juga kita alokasikan untuk apa sih yang dibutuhkan agar terjadi satu, misalnya dalam aspek perencanaan. Apakah itu dengan perencanaan ini, apakah dengan pencapaian untuk meningkatkan bebas dari korupsi terus itu, apakah juga pegawai ASN juga diberikan insentif yang lebih Pak? Oh iya. Nah, apakah pendapatannya kan juga perlu diperhatikan ya Pak? Iya. Jangan nanti pendapatannya kecil tapi mereka juga kasihan kan tentu. Oh, iya. Yang jelas gini Pak Haji, Ya. jadi upaya-upaya dalam rangka mewujudkan Klaten bebas korupsi terus saja ditempuh dengan melalui adanya tindakan-tindakan pencegahan korupsi. Betul ya. Pencegahan korupsi itu diawali dari saat perencanaan. Nah, saat perencanaan ini sudah ada norma-norma, kemudian juga artinya harus ada konsistensi. Iya betul. Ya, sehingga tidak ada katakanlah anggaran-anggaran yang katakanlah tahu-tahu muncul pada saat APBD atau pada saat apa. Ini kita hindari semacam ini. Memang komitmen bersama. Kita harus konsisten dengan dokumen perencanaan yang sudah kita bangun. Oh iya. Kesesuaian dengan RPJMD, kesesuaian dengan RKPD, kemudian semuanya itu diarahkan dalam rangka pencapaian visi-misi demi kesejahteraan masyarakat. Ya. Tapi pendapatan naik ya Pak ya? Pendapatan diperhatikan ya Pak ya? Untuk pendapatan ASN, ya ini bersyukur untuk Kabupaten Klaten masih mampu memberikan tambahan penghasilan. Jadi berapa Pak itu setahun tambahan penghasilan itu? 1 tahun kita alokasikan anggaran adalah 50 miliar. 50 miliar untuk perhatian mereka, biar mereka bekerja serius, tapi juga menjauhi dari tindakan-tindakan koruptif ya Pak ya. Tentunya untuk membawa kabupaten ini selalu meningkat menjadi lebih baik. Betul. Nah, Pak Bapeda, saya nanya Pak Bapeda, kan Klaten ini kan ada, saya mendengar berita-berita terkait dengan pertanian, itu kan dulu padi Rojolele itu kan 6 bulan. Katanya sudah bisa dipendekkan 105 hari sudah panen. Apakah itu rasa dan juga pulennya itu sama sih Pak, itu rasa wanginya kan gitu. Begini Pak Haji, terkait dengan pembangunan sektor pertanian, memang sesuai dengan arahan dari kepala daerah agar kita selalu berinovasi, Salah satu inovasi di sektor pertanian adalah khususnya untuk padi Rojolele. Nah, kita tahu bahwa Rojolele ini adalah beras yang sangat enak rasanya, pulen, yang terkenal di mana-mana. Harganya juga lumayan, sehingga memberikan penghasilan pada petani. Namun demikian ada kelemahannya pada saat itu. Betul. Jadi usianya sekitar 150 hari. Tinggi batangnya terlalu tinggi sehingga mudah roboh. Nah, melalui kerjasama dengan Tatan, hampir kurang lebih sekitar 5 tahun. Jadi kita melakukan radiasi. Bersyukur kemarin sudah dihasilkan satu Rojolele, pemurnian Rojolele dengan usia 110 hari. 110 hari ya. Dan batangnya pendek tanpa sehingga tidak mudah roboh. Tidak mengurangi rasa keaslian daripada Rojolele. Dari tingkat rasa, bau, keharumannya. Ini tetap sama Pak. Nah, tahapan sekarang ini masih proses memperbanyak benih. Diperbanyak jadi benih. Nah, yang nantinya bisa untuk tanaman serempak. Nanti kita ada program agar bisa ditanam pada petani, para petani, sehingga harapannya nanti banyak petani yang menanam padi Rojolele dengan jenis Rojolele Srinarda Srinu, ini nanti dapat menambah pendapatan petani. Ini luar biasa. Jadi besok petani Klaten ini sudah bisa nanam Rojolele, umurnya pendek seperti varietas yang lain, jenis padi yang lain, sehingga rasanya bagus, harganya mahal ya Pak. Nah, ini di akhir-akhir ini Pak, ini kan banyak, ini karena kondisi corona Pak. Nah, gimana Pak anggaran terkait dengan
Kan tentu infrastruktur ini ya penting, Pak. Ya. Tapi katanya dengar-dengar infrastrukturnya dipotong semua Ya. untuk bantuan langsung pada masyarakat. Ya. Nah, itu gimana, Pak, itu, Pak? Ya, gini Pak Haji, jadi memang dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2020 Ya. ada satu perkembangan yang menyebabkan tidak sesuainya dengan proyeksi proyeksi pembangunan daerah Ya. maupun kerangka pendanaan Ya. dan juga program kegiatan Oh, ini menyebabkan tidak sesuainya, ya ini adanya pandemi COVID-19. Ya. Ini Ya. ini memang ternyata pandemi COVID ini berdampak Oh ya, betul. berdampak pada kesehatan, Kesehatan. juga Semua masalah bidang. sosial, kemudian Perekonomian. ekonomi, kemudian juga ini pelayanan pada Ya, masyarakat tentu ini terganggu. berdampak, Ya. sehingga Di pendidikan. ya juga. sehingga ada instruksi dari pemerintah pusat. Ya. Jadi pemerintah pusat baik itu dari Kementerian Keuangan, Instruksi Kementerian itu Dalam perintah Negeri, gitu ya, Pak? ya, Perintah dari ya, pemerintah perintah pusat ya. dari pusat, Hmm. termasuk Pak Presiden dengan Ya, perpunya perintahnya itu Pak ya, Presiden ya. ya, itu harus merefocusing prioritas, Merefocusing itu mengalihkan gitu. Mengalihkan. anggaran. merasionalisasi ya, Merasionalisasi. anggaran untuk prioritas belanja tertentu yang Oh. wajib. Oh, belanja dipenuhi. tertentu ya. Nah, antara lain bidang kesehatan, Hmm. kemudian jaminan pengaman sosial, Bantuan termasuk bantuan ke masyarakat langsung itu ya, Pak ya. bantuan ke masyarakat, Duit-duit itu ya, Pak ya. Yang sembako yang ya, macam-macam itu ya. sembako ya. Berarti umpamanya ada jalan rusak ini nggak bisa bangun nih Pak tahun ini ya? Ya, Ditunda dulu ya. Kita berupaya Pak, Iya. walaupun mungkin hanya sekedar pemeliharaan. Oh, Cuma pemeliharaan. kami juga mohon pengertian dari semua seluruh pihak, masyarakat ya. dari seluruh lapisan Oh, masyarakat, betul. Ya. untuk bisa dipahami Bapak Ya. Haji. Ya, Jadi memang kondisi negara ya. ada yang lebih prioritas. Betul. Kita selesaikan dulu, kita tangani, ya toh. Utamanya dampak-dampak dari COVID-19. Iya, betul. Jadi mudah-mudahan ini segera bisa kita akhiri Pak, Ya. sehingga nanti untuk bangunan-bangunan infrastruktur Ya. bisa kita maksimalkan. Terlebih-lebih infrastruktur yang mendukung perekonomian. Betul, jalan Ya, itu kan jalan. tentu. Ya. Berarti banyak batalkan semuanya Pak jalan itu Pak rata-rata ya. Ya, Hanya pemeliharaan artinya saja ya. paling tidak pemeliharaan masih Pak. Hanya pemeliharaan saja. Ya. Tapi bukan kok terus harus halus kayak Oh, ya, biasanya ya. Ya, Ya Kami tentu mohon- masyarakatnya harus bersabar. Ini Pak Bapeda menyampaikan ini, Ya, duitnya nggak ada. Duitnya nggak bantuan langsung semuanya. ya. Jadi mohon maaf nanti bisanya hanya ditambal dulu ya Pak ya. Iya. Istilahnya bahasanya orang masyarakat biasanya ditambal-tambal dulu Iya, semuanya yang tambal-tambal lubang. dulu. Yang penting nggak ada lubangnya kan gitu Iya. ya Pak ya. Karena kalau mau bangun fokus di hotmake itu Ya, anggarannya nggak ada. Iya. Ini dialihkan semuanya dulu. dialihkan semua. Nah, Yang prioritas ya. adalah untuk kesehatan Untuk masyarakat. kesehatan masyarakat. Ya, kemudian juga pengamanan sosial. Pengamanan Biar sosial. bisa bertahan hidup. Biar bertahan bisa hidup. bertahan hidup. Hmm. Karena memang dampaknya banyak Pak Haji. Betul. Pak Haji. Iya. Jadi memang Hmm. kita Harus sedikit bersabar. ya harus bersabar. Karena Oh, situasi di kondisi berbeda begitu Pak. betul Pak Haji. Situasi sulit. Nanti masyarakat tentu bersabar apabila mungkin ada jalan yang dilewatinya kurang bagus, Iya. banyak lubang, tentunya akan ditambali saja ya Pak ya Iya. untuk tahun ini ya Pak ya. Betul. Untuk kekuatan untuk tahun depan semoga coronanya cepat selesai Iya. dan duitnya bisa dikembalikan untuk ke sana ya Pak ya. Ya. Betul Pak Haji. Ini obrolan saya bersama Pak Bapeda Kabupaten Klaten. Semoga ini memberikan wawasan, memberikan pencerahan kepada seluruh masyarakat. Seperti apa sih Pak Bapeda itu sering mendengar, tapi kita belum banyak tahu. Tapi bahwa dia adalah salah satu perencananya untuk kabupaten ini ke depan, baik kemajuan dan juga peningkatan di segala bidang, termasuk bahwa Klaten termasuk berhasil di posisi Jawa Tengah ini dalam rangka untuk penanganan korupsi, untuk menghindari korupsi ini mencapai sudah diberikan penilaian KPK itu 78% ya Pak. Betul Pak. Lebih tinggi dari provinsi, juga lebih tinggi dari nasional, juga lebih tinggi dari Mudah-mudahan. kabupaten-kabupaten yang lain. Mungkin itu obrolan saya. Nanti kapan-kapan kami akan berjumpa kembali bersama Pak Bapeda, Mas dan Mbak yang ganteng dan cantik. Semua jangan sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.